Arsenal pakai ilmu hitam untuk bola mati. Arsenal cukup sering mencetak gol dari situasi bola mati pada musim 2023-2024. Menurut pandit Graeme Souness, apa yang dilakukan pasukan Mikel Arteta pada situasi bola mati adalah ilmu hitam. Arsenal memang merancang dengan sangat serius setiap bola mati yang didapat. Pada situasi sepak sudut, Arsenal punya Bukayo Saka dan Declan Rice sebagai eksekutor utama. Biasanya, ada Ben White yang dapat tugas untuk mengganggu fokus pemain lawan termasuk kiper. Lalu, Gabriel Magalhaes dapat tugas untuk menerima umpan. Bek asal Brasil itu sudah bikin 4 gol musim ini. Arsenal dapat pujian atas keseriusan mereka mengeksekusi setiap bola mati yang didapatkan. Namun, Graeme Souness punya sudut pandang lain. Dia menyebut Arsenal curang. Simak ulasan lengkapnya di bawah ini ya bola neters. Graeme Souness membuat analisis tentang gol Arsenal ke gawang Tottenham pada laga pekan ke-35. Arsenal bikin 2 gol sepak sudut. Satu dari bunuh diri Hojbjerg dan sundulan Kai Havertz. Souness merasa 2 gol harusnya tidak sah. Kami menyaksikan strategi diam-diam dan sangat disengaja dari Arsenal, khususnya Ben White, untuk menghalangi penjaga gawang dengan cara yang tidak terdeteksi wasit, buka Souness. Pada proses gol Havertz, White berdiri di depan kiper Vicario. Dia memang tidak secara langsung melakukan kontak pada sang kiper, akan tetapi membuat pandangan dan ruang geraknya terbatas. Pasal 12 menyatakan, secara hitam dan putih, bahwa obstruksi adalah bergerak ke jalur lawan untuk menghalangi, memblokir, memperlambat atau memaksa perubahan arah ketika bola tidak berada dalam jarak permainan salah satu pemain, ucap Souness. Souness menyebut eksekusi bola mati Arsenal sebagai ilmu hitam. Ada potensi pelanggaran, baik yang dilakukan Ben White atau pemain lain. Potensi itu mungkin tidak terlihat oleh wasit, akan tetapi Souness meyakini VAR bisa melakukan intervensi. Pemblokiran yang dilakukan oleh pemain saat bola mati lebih sering terjadi dari sebelumnya, sehingga memberikan tantangan bagi wasit. Tapi Arsenal melakukannya tiap laga dan selalu oleh White, kata Souness. Itu terjadi 2 musim lalu. Jangan sampai saya memulai dengan fakta bahwa kami juga memiliki petugas VAR, yang duduk di bilik hangat mereka, dilengkapi dengan kapasitas kamera, tegasnya. Berita kedua. Pertahanan Arsenal membaik sejak Kai Havertz main jadi striker, kok bisa? Pertahanan solid jadi salah satu keunggulan Arsenal di musim 2023-2024. Skuad Mikel Arteta tahu caranya menjaga gawang agar tidak sampai kebobolan. Mereka sudah melakukannya di banyak pertandingan musim ini. Faktanya, Arsenal baru kebobolan 28 kali di Premier League tahun 2023 sampai tahun 2024 sejauh ini, setelah menempuh 36 pertandingan. Angka tersebut jadi yang paling kecil di antara tim lain, bahkan lebih rendah daripada Manchester City. Alasan utama ketangguhan Arsenal di lini belakang adalah duet bek tengah mereka, William Saliba-Gabriel Magalhaes. Dua pemain ini tampil solid di setiap pertandingan, termasuk di laga-laga penting. Nah, yang menarik, ternyata juga ada peran Kai Havertz di lini serang yang berdampak terhadap ketangguhan Arsenal di belakang. Apa maksudnya? Permainan unik Arsenal juga diperhatikan oleh analis Premier League, Jamie Carragher. Ex-Liverpool itu melihat pentingnya peran Kai Havertz di lini serang bagi kestabilan tim. Saya kira, secara defensif, Arsenal sekarang sama bagusnya dengan tim top terbaik di Eropa, bahkan di dunia. Mereka jelas sudah berkembang di tahun 2024 ini, lebih baik dari paruh pertama musim ini, kata Carragher. Dan alasan terbesar perkembangan Arsenal tersebut bagi saya ada dalam peran Kai Havertz. Dia pemain yang sempat dicibir ketika pertama bergabung, Anda tidak begitu yakin peran dan posisinya di lapangan. Havertz memang bukan striker murni seperti Haaland, tapi dia punya peran unik di lini serang Arsenal. Permainan Havertz justru membantu tim secara menyeluruh. Sejujurnya, saya tidak benar-benar yakin dengan posisinya di lapangan,
Saya kira sekarang dia bisa disebut sebagai striker, lanjut Carragher. Memang dia bukan pencetak gol luar biasa, tapi dia adalah penyerang yang membantu Arsenal bisa bermain seperti sekarang, yaitu tampil tangguh secara defensif, tutupnya. Berita ketiga. Kai Havertz beri jawaban nyelekit soal ingin bawa pemain Chelsea siapa ke Arsenal, saya senang. Pemain Arsenal, Kai Havertz, memberi jawaban menohok perasaan klub lamanya, Chelsea. Kai Havertz kini semakin bersinar di Arsenal dengan sumbangan 13 gol dan 6 assist dari 49 penampilannya. Musim lalu, Kai Havertz menyumbangkan 9 gol dan 1 assist dari 47 penampilannya bersama. Sedangkan Chelsea kini pelan-pelan bangkit dari keterpurukan dengan adanya mantan pemain Manchester City. Chelsea sempat dituduh para rival merusak karir Kai Havertz lantaran nyatanya bintang Jerman itu bisa bersinar lagi di klub lain. Dalam suatu wawancara, Kai Havertz ditanya kira-kira pemain Chelsea yang mana yang ingin ia ajak ke Arsenal. Ternyata, Kai Havertz memberikan jawaban menohok lantaran ia tidak terpikir satu nama pun di antara mantan rekannya. Mantan pemain Bayer Leverkusen itu merasa skuad Arsenal sudah sempurna. Saya bahkan tidak tahu, saya rasa kami sudah punya semua di sini. Saya bahagia dengan skuad, tegasnya via Iki. Bos Arsenal, Mikel Arteta, membela Kai Havertz yang terlibat insiden berbuah penalti untuk skuadnya. Kai Havertz membuat skuadnya dihadiahi kesempatan penalti saat melawan Bournemouth. Namun, penalti itu dinilai kontroversial karena Kai Havertz dinilai oleh sebagian pihak melakukan diving. Sam Winger, Bukayo Saka, mengeksekusi penalti itu dengan sempurna dan menjadi gol pembuka Arsenal. Jika dilihat dari detik-detik kejadian pada menit ke-41, tampak Kai Havertz sudah menggiring bola nyaris sampai di depan gawang. Namun, kiper tamu Mark Travers keluar dari kotaknya demi menghalau bola itu. Mark Travers melakukan tackle, kaki kiri Kai Havertz tampak seperti terseret sehingga otomatis tersandung kaki sang kiper. Mark Travers dan Kai Havertz juga sempat berdebat setelah insiden itu. Sebagian orang termasuk pundit ada yang sepakat bahwa Kai Havertz dilanggar, mengingat sang kiper juga keluar dari kotak. Sebagian lainnya menganggap mantan pemain Chelsea itu sengaja tidak menaikkan kakinya agar tersandung. Setelah laga, Kai Havertz angkat bicara terkait insiden itu dan bersikeras bahwa kaki Mark Travers menyentuhnya.